Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fitria Anjani, NIM 19011100. Saya dari kelas 6 D PAUD. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit mereview atau menjelaskan beberapa poin materi dalam mata kuliah strategi pembelajaran PAUD. Nah, di mana poin-poin yang akan kita bahas diantaranya yaitu yang pertama, kriteria pemilihan strategi pembelajaran PAUD. Yang kedua yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran PAUD. Yang ketiga yaitu karakteristik cara belajar anak. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu optimalisasi pembelajaran PAUD. Nah, langsung saja kita akan membahas poin yang pertama, di mana poin yang pertama yaitu karakteristik pemilihan strategi pembelajaran PAUD, di mana ada beberapa karakteristik yang penting untuk menjadi pertimbangan guru dalam memilih strategi pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, karakteristik tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu karakteristik anak sebagai peserta didik, baik usianya maupun kemampuannya. Yang ketiga yaitu karakteristik tempat yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran, apakah di luar atau di dalam ruangan. Nah, yang keempat yaitu karakteristik tema atau bahan ajar yang akan disajikan atau yang akan diberikan kepada anak. Nah, yang kelima yaitu karakteristik pola kegiatan yang akan digunakan, apakah melalui pengarahan langsung, semi kreatif, atau kreatif. Nah, itulah tadi 5 kriteria pemilihan strategi pembelajaran PAUD menurut Anita Yus 2011. Oke, selanjutnya kita menuju ke poin yang kedua. Nah, di mana poin yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis strategi pembelajaran PAUD. Nah, langsung saja di sini ada 5 jenis pembelajaran PAUD menurut Isjoni 2010. Di antaranya yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung. Yang kedua yaitu strategi belajar individual. Yang ketiga yaitu strategi belajar kelompok. Yang keempat, strategi pembelajaran deduktif. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu strategi induktif. Nah, selain jenis-jenis strategi pembelajaran PAUD, terdapat juga karakteristik cara belajar anak, di mana karakteristik cara belajar anak menurut Mas Yutoh dan kawan-kawan ialah di antaranya yaitu yang pertama, anak belajar melalui bermain. Dan yang kedua, anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya. Yang ketiga yaitu anak belajar secara alamiah. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu anak belajar paling baik jika apa yang dipelajarinya mempertimbangkan keseluruhan aspek perkembangan, bermakna, menarik, dan fungsional. Nah, selain karakteristik cara belajar anak menurut Mas Yutoh dan kawan-kawannya, ada juga karakteristik pembelajaran menurut Sugiono. Nah, karakteristik pembelajaran anak usia dini menurut Sugiono ini diantaranya yang pertama yaitu belajar, bermain, dan bernyanyi. Yang kedua yaitu pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan. Yang ketiga yaitu belajar kecakapan hidup. Yang keempat yaitu belajar dari benda konkret. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu belajar terpadu. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang karakteristik pembelajaran anak usia dini, nah sekarang kita lanjut pada poin yang terakhir yaitu tentang optimalisasi pembelajaran PAUD, di mana pada proses pencapaian tujuan pendidikan, beberapa pokok-pokok materi yang harus diberikan pada program PAUD. Antaranya yaitu yang pertama materi usia lahir sampai 3 tahun, di mana materi yang bisa diberikan pada anak usia lahir sampai 3 tahun itu yang pertama yaitu pengenalan diri sendiri.
Yang kedua, mengenal perasaan termasuk perkembangan emosi, pengenalan tentang orang lain termasuk dalam perkembangan sosial. Nah, yang keempat yaitu pengembangan berbagai gerak bertujuan untuk membantu memaksimalkan perkembangan fisik. Yang kelima yaitu mengembangkan komunikasi yang dapat dilakukan dengan membantu anak dalam meningkatkan kemampuan berbahasanya. Nah, yang keenam yaitu keterampilan berpikir yang diberikan sebagai tujuan untuk mengembangkan aspek kognitif anak. Nah, selanjutnya materi anak usia 3 sampai 6 tahun, di mana materi yang bisa diberikan kepada anak yang usia 3 sampai 6 tahun di antaranya yaitu keaksaraan, konsep matematika, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, seni, teknologi, dan keterampilan proses. Nah, sedikit informasi, ada beberapa macam peran guru PAUD yang harus diketahui oleh calon-calon guru PAUD tentunya. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, guru sebagai pelaksana pembelajaran atau guru sebagai fasilitator. Yang kedua yaitu guru sebagai evaluator. Yang ketiga yaitu guru itu sebagai komunikator bagi peserta didiknya. Nah, yang terakhir yaitu guru sebagai administrator. Oke, itulah sedikit review terkait beberapa materi kelompok 3 pada mata kuliah Strategi Pembelajaran PAUD. Saya Yulia Fitria Anjani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.